Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, 2, dan 3. Yesus lihat umatmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui hidup pujian kami ini, inilah benar yang menjadi kerinduan kami. Kami mendapatkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, jemaat-Mu GKBS Pontianak pada saat ini. Kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran firman-Mu kami percaya ya Tuhan akan mampu menyegarkan jiwa yang lelah, jiwa yang letih. Firman-Mu akan bisa memberikan kepastian ketika kami berada dalam keraguan dan kebimbangan. Firman-Mu juga ya Tuhan memberikan peneguhan kepada kami. Bahkan kami percaya Firman-Mu bisa menegur segala dosa kesalahan kami. Ya Bapa kami yang baik, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu pada saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, tepatnya dari buku Yesaya. Yesaya 44 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan marilah kita baca firman Tuhan ini secara responsorial. Yesaya 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesus yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering.
Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandalusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadaku. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan lagi jemaat Tuhan ayat yang ke-8 yang tadi jemaat Tuhan bacakan, karena ini sebenarnya yang menjadi kesimpulan dari renungan pada malam hari ini. Pada ayat yang ke-8 di sana disebutkan, kamulah saksi-saksiku. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini memang mengajak kita menjadi saksi Allah Tritunggal. Itu yang menjadi tema kita. Kamulah saksi-saksiku. Ini memang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada saat itu. Tapi kita imani, kita yakin firman Tuhan ini juga sampai kepada kita saat ini, di mana firman Tuhan ingin mengajak kita menjadi saksi-saksi Allah. Tapi sebelum ke sana, jemaat Tuhan, panggilan menjadi saksi ini, mari kita sejenak melihat. Kamulah saksiku, kata firman Tuhan tadi. Tapi mari kita lihat dulu, sebelum menjadi saksi dengan satu keyakinan, ini adalah pekerjaan yang berat, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Karena itu kita mau sejenak melihat apakah yang dilakukan Allah dalam kehidupan bangsa Israel dan kita, sehingga tadi kesimpulannya kamulah saksiku itu bisa kita lakukan. Dan menurut nas ini setidaknya ada 3 tindakan Tuhan yang dilakukan kepada bangsa Israel. Pertama kita lihat dulu apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel sehingga mereka bisa menjadi saksi, sebelum nanti sampai pesannya juga kepada kita. Mari kita lihat pada ayat yang kedua. Apakah yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel pada saat itu, yang secara konteksnya bangsa Israel sedang berada di pembuangan Babel. Mari kita lihat ayat yang kedua. Apakah yang dilakukan oleh Allah kepada mereka? Sebelum mereka bisa menjadi saksi, Allah tahu bahwa bangsa Israel dan juga kita adalah orang atau bangsa yang kadang mengalami ketakutan. Karena itu muncullah perintah nasihat Allah pada ayat yang kedua ini dengan kata janganlah takut. Jadi sebelum bisa menjadi saksi itu ada satu yang diperintahkan Tuhan, janganlah takut. Siapakah yang di sini disebutkan janganlah takut? Hai hambaku Yakub, atau dalam konteks kita sekarang, hai kepada jemaat yang berkumpul pada saat ini. Di sini dulu kita berdalam. Janganlah takut. Sebelum menjadi saksi, janganlah takut, kata firman Tuhan ini. Dan mari kita lihat sejenak apa yang terjadi pada bangsa Israel sehingga perlu perintah kata jangan takut ini. Jemaat Tuhan, seperti tadi sekilas saya sampaikan, nas ini berbicara tentang bangsa Israel yang ada di pembuangan Babel. Mereka sangat ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka berada di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Mereka ketakutan tentang masa depan mereka.
Mereka ketakutan tentang bagaimana kelanjutan hidup mereka sebagai satu bangsa. Mereka ketakutan karena ada berbagai banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati mereka yang membuat mereka merasa takut kepada Tuhan. Misalnya, pertanyaan yang menimbulkan rasa takut dalam hidup mereka. Akankah kami kembali ke tanah kelahiran kami? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, akankah kehidupan kami kembali akan dipulihkan oleh Tuhan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu ketakutan dalam hidup mereka. Dan kalau kita misalnya bandingkan dalam kondisi kehidupan kita, ketakutan ini juga bisa muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya, orang tua bisa takut loh ketika misalnya melihat anaknya yang bertumbuh, yang sedang sekolah, bisa merasa ketakutan secara tidak langsung ketika dia bertanya kepada dirinya sendiri, "Ayo dulu nani boli, buat sekolah pun nyumbah pun, kenapa kan? Loko sih mama sekolah nyumbah kan? Bolu nak pun muncul dah, habu biron ai. Misalnya apalagi doma gurita kita kan, gurita kita, sunah hadu hodi nani ujuni nyumbah pun, sunah hadu hodi nani pohon pun, au doma dua. Sudah dulu disedenari ang guluma setabi mati au. Ada surai bagus pikiran, kan? Dan pikiran-pikiran tayo kan belum kita ugani habu biron tu ay. Nah, salmi. Bani penorang berminum kan malas sebuta. Akhirnya panita songkok lo masuk ke rumah bahak balon warna-warni. Ternyata hinangolongan ni kita belum ada sebalik umur 70 tahun. Ayo juga nih si jo kita pertemuan gabungan teneh. Ayo bisuk-bisuk dulu, masih pertemuan gabungan di rumah ninangai. Tapi ternyata on mape balos nih. Adong sada pasu-pasu nih jalohon gelor keon izon. Nah, radu deh bagus tapi rumah, radu bogir dah. Das mapi 70 tahun kan, radu mapi umur ni inamon dong mapi 70 tahun. Aw nani bulu nani das buli umur 70 tahun. Kan radu sunai kan? Halan lang nila kondisi kita sonari, asam murah lumah kambu, lumah binongi pe lumah magorit, lumah lang setahan pe mardalan. Raro dah sunai bagas surta kan ano kan? Walau nani wali umur 70 tahun. Ang kubuin namin Panginoon sunay mahalanya, Tuhan, anak kita kobe. Tuhan, anakku marbagal pinaminta pila-pila jodoh ni. Tuhan, anakku alun pinamin surah-surah bagas suruh na aseboy. Malas na kuhur. Nah, itu bisa muncul ketakutan-ketakutan yang demikian bagi suku kita. Dan ternyata itu adalah hal yang sangat real. Halani ay ang budi-budi makna ibata menjadi saksi. Kamulah saksi ini. Tuhan ingin memproses kehidupan bangsa Israel dulu dan kita secara pribadi dulu. Karena saksi yang masih berada dalam ketakutan itu tidak akan bisa menjadi saksi. Halani ay kata ni Tuhan Izon, janganlah takut. Tuhan tahu bangsa Israel takut. Tuhan tahu kita juga saat ini berada dalam ketakutan-ketakutan mungkin yang secara sadar tidak sadar ada dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Janganlah takut. Dan anggo hasoman tado makatahon da ulang palma biar hakinat, ulang palma biar hambaban ini. Nah di batu sumurta ayah halang dim, ayang hamang hapon ini. Kan ada kan? Ang gulong mamarpod ako bantakan, paano mabiarkan? Ya, tupado ni galuban ini. Roman ini bagas suruta, ang guluta ahay tahun. Ayahalang ini kuhur-kuhur, kalapado na, pero sihita doy kan? Apa yang tidak kau bilang, apa yang merasakan? Kira-kira sonay mak. Ayo mungkin ang boroh kata ayo kembali hasomanta. Tapi kalau kita janganlah takut ini datang dari siapa? Ini datang dari Allah loh. Dan Allah yang diperkenalkan ke saya di sini, mari kita lihat adalah Allah. Mari kita lihat sejenak ayat yang kedua. Adalah Allah yang seperti apa? Allah yang ayat 2, Allah yang menjadikan engkau. Kemudian Allah yang membentuk engkau. Kemudian Allah yang menolong engkau. Ini loh Allah yang diperkenalkan di sini. Halanyay ang buhasomanta dong kana makanahon, ang gujol mope makatahon ng tirado kita so nurang saya kan ano kan ulang bobir dini
Hai perkataan hamba izin diri kita dong. Tapi ini yang berkata adalah Allah yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau, dan yang menolong engkau. Jadi luar biasa. Jadi belum memersahak lebat tahu batang, janganlah takut tuh si hapor sayang maon. Dan sebenarnya dong bisa denari ijon. Bani Allah yang memilih engkau. Tapi kalau kita lebih ijon kata hai Yakub mirip kena ijonkan, dan ijon disebutkan ada muncul di jai hai yes yurun. Apakah itu? Itu bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani yang artinya yang adil atau yang lurus. Jadi Yesyurun itu adalah kata lain atau tanda panggilan khusus Allah kepada bangsa Israel. Nah, jadi misalnya sanon, karena dongdo anggo kita merugi waktu kita masih holongan. Adong mungkin panggilan-panggilan khusus yang kita berikan kepada pasangan kita. Karena do, anggo ingat waktu makasoman paku di namon langguran ni gido. Tapi long panggilan khusus hubani. Aima bani poku pe ayu yang berani. Ay. Buain ma panggilan sayang hubani. Langis yurun karena itu panggilan Allah kepada bangsa Israel. Buain ma bani kon muti hakim. Betul nasando muti hakim. Mutiara kira-kira seperti itu. Muti hakim. Tapi doko si salose nami berpacaran ikat di maturane lang muti hakim be. Lumay bere pasu-pasu yoba mamak makumain. Jadi ijon wilahkan alung ijon panggilan sayang. Lagi syurun ibay keluar pohon dari 70 tahun inangon. Tapi ada ibay ijon inang kami dan opung cantik. Aima panggilan spesial kembali namon ulang tahun ke 70. Opung cantik ini, ya memang cantik tuh. 70 tahun jenges ope. Jenges ope. Kan ada kan? Bayang konesan inang mak, das konesan umur 70 tahun. Kira-kira sudi mah begini siap. Saya yakin juga masih cantik kok semua. Halanya anggolomma raji-raji pada mata di Tuhan. Das doa itu baluma pajenis penbohi. Kena itu kan? Ayo maksud kot izon, janganlah takut ini. Jadi, aku yakin bukan inang, lalu be gubernur hamkan inang. Tapi 70 tahun masuk Tuhan. Anggota dari Tuhan 70 tahun itu berkat yang luar biasa. Anggo tambah piai, yakin tambah dinamik masuk doa. Dan bukan hanya kepada atau hodik namun tidak ada lupa sama orang tua napa kuliah pun na baru masuk nimbah di kuliah terutama baku pedas rumah atau on ulang pada gobir jangan takut nama sahabon aima Tuhan di pasir sedoa ganupan ahana perlu bani goluh tahun nah berdua kon kembali turun kan disebutkan halari supaya bisa menjadi saksi itu ayat 3 sampai yang ke-5 itu disebutkan apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel dan apa juga ini tentu juga sampai kepada kita luar biasa sekali. Allah mencurahkan rohnya dan memberikan berkatnya, mencurahkan rohnya dan memberikan berkat dalam hidup kita. Jadi susah memang menjadi saksi, tapi sebelum menjadi saksi itu mari kita lihat Allah mencurahkan rohnya jadi ibarat seperti air hujan dan itu diibaratkan kondisi kita itu ibarat tanah yang haus, ibarat tempat yang kering dan ketika di tempat tanah yang haus, tempat yang kering ini dicurahkan air atau roh di sini, maka apa yang terjadi? Tanah yang tandus itu akan subur. Dan itu diibaratkan dalam generasi-generasi selanjutnya apakah yang terjadi kepada generasi yang menerima berkat pencurahan roh dan berkat ini? Apa yang terjadi? Berkatnya katanya sampai kepada anak cucu. Sampai. Dan apa yang dikatakan oleh generasi yang menerima berkat daripada Tuhan ini, Bapak Ina? Ayat yang keempat itu tadi. Ama isu konijai.
Mereka maksudnya apa? Ini anak cucu yang diberkati oleh Tuhan itu. Mereka akan tumbuh dibaratkan itu seperti rumput di tengah-tengah air. Jadi rumput di tengah air artinya segar, berbuah, kira-kira seperti itu. Dan dibaratkan lagi seperti pohon ganda rusak di tepi sungai, tetap menghasilkan buah. Itu kalau mau kita nanti baca Mazmur 1, itu padanan dari ayat yang keempat ini. Dan orang-orang yang diberkati yang menerima pencurahan Roh Kudus dan berkat itu akan berkata di dalam hatinya, ayat yang kelima itu. Berkata, aku kepentingan Tuhan. Aku kepentingan Tuhan. Kemudian yang lain juga berkata, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, keturunan Yakub. Dan yang lain, yang ketiga akan mengatakan bahwa aku juga kepentingan Tuhan. Inilah yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Bangsa Israel pada saat itu dan juga kita. Sehingga ketika dikatakan menjadi saksi Tuhan, ini bisa terjadi karena apa? Karena Tuhan mencurahkan Roh-Nya, mencurahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita, dan berkat yang dicurahkan itulah yang terus mengalir dalam generasi-generasi dalam kehidupan kita. Sehingga generasi kita, satu generasi Bapak ingat, waktu kita lebih 3 tahun, satu generasi itu berapa tahun? 25. Oh? 25. 25? Enggak lah. Satu generasi itu berapa tahun? 5 tahun. Ya, nah, dewasa 18. 25 Bu Ita. Enggak. Ini pas ini. Iya, ini muncul masuk berkat itu sampai umur 70 karena itulah satu generasi. Jadi guru merubi atas nilai masuk membuat bonus ini yang kita kan ada kan? Jadi satu generasi itu dihitung 70 tahun. Maka di 3 tahun bangsa Israel terbuang di Babel. 3 tahun bangsa Israel terbuang di Babel. Hah? 3 tahun. Kalau kita lebih Jeremia 20 ayat 10. Jeremia 20 ayat 10. Nah, ini kan bangsa Israel kebetulan konteksnya berbicara di Babel, di Babel. Berapa tahun mereka di Babel? Itu 70 tahun, satu generasi. Harus putus dulu satu generasi. Baru setelah putus satu generasi, akan ada generasi baru yang akan kembali dari pembuangan Babel. Jadi aminang malas mohur baru ada generasimu adong mahuli nyombah di rumah on. Sendohar mahu ma 70 tahun masong umur ni ham. Pahu puni ape sendohar mahu ada seperti 70 tahun. Dan juga kita kira-kira seperti itulah. Nah, perbudi sahalina patuluhok. Supaya bisa menjadi saksi itu katanya di sini pada ayat on dan subani ayat 20 dan kami simpulkan Ahmad orang kita jai. Ayat on dan subani ayat 20 ini. Supaya bisa tadi menjadi kamulah saksiku, kita menyatakan bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah Israel. Ayat itu disebutkan pada ayat on. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Adakah yang antara kita yang tidak menerima ini, yang tidak percaya ini, atau yang membantah ini? Maka kalau kita membantah, pertanyaannya pada ayat yang ke-7, siapakah seperti aku? Siapakah seperti Allah Israel itu? Adong tunda boy ipausi kita, somon nebatan disumbah bangsa Israel atau disumbah kita ay, nadong kita noon? Siapakah? Adakah? Ang gumagut konteks on, lama dong. Jadi supaya bisa menjadi saksi no paniai, kita percaya bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Allah Israel yang telah berkuasa menyertai, membimbing, menjaga dalam kehidupan kita. Halana itu untuk pengambilan on diulang lagi pada ayat 20 on. Ahamai saya sebutkan, janganlah gentar, janganlah takut.
Semogalah kebenaran firman Tuhan ini, ketika ada kegentaran, ketakutan karena apapun itu, ada firman Tuhan loh yang dengan indah menyapa kita pada saat ini. Atau halnya ya, janganlah gentar, janganlah takut. Ini firman Tuhan yang menjadikan kita, yang membentuk kita, yang menolong kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan yang baru dalam hidup kita untuk melangkah dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, terpujilah namamu ya Bapa kami yang baik, yang telah memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu, yang mengajarkan kami supaya jangan gentar, jangan takut. Kami belajar dari kehidupan bangsa Israel. Pada saat itu mereka mengalami ketakutan dan kegentaran dengan pengalaman hidup mereka yang berada di pembuangan batu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan kebenaran firman-Mu ini. Kami mengaku dalam perjalanan kehidupan kami juga ada dalam hati pikiran kami muncul ketakutan, kegentaran yang bisa membuat kami tidak bisa menjadi saksi. Tetapi firman-Mu dengan begitu indah telah menyapa kami, telah menyampaikan kepada kami firman-Mu, janganlah gentar, janganlah takut. Dan ini kami terima dari Engkau, Allah yang telah menjadikan dunia dengan segala isinya ini. Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Allah yang telah menjadikan, membentuk, menolong dan memilih kami, yang memanggil kami dengan satu nama yang indah, Yesus. Itulah ya Tuhan yang menjadi, yang membuat hati kami disegarkan pada saat ini. Lenyaplah segala ketakutan, lenyaplah segala kegentaran, digantikan dengan iman percaya kami, dengan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bukan hanya kepada kami, tapi juga kepada anak cucu kami. Biarlah berkat itu mengalir deras, mengalir terus, sehingga kami, generasi-generasi yang kami lahirkan adalah generasi-generasi yang tetap bersaksi bahwa kami tetap orang yang diberkati dengan berkat-Mu. Tuhan, secara khusus pada saat ini kami bersyukur dengan berkat Tuhan. Satu berkat yang luar biasa telah diterima oleh Inang di rumah ini. Dengan umur yang Tuhan boleh tambahkan 70 tahun adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan boleh izinkan untuk Inang ini terima. Karena itu Tuhan, hanya rasa syukurlah, bukan dengan kekuatan, bukan dengan segala apa yang kami lakukan dalam hidup kami, sehingga berkat-Mu ini diterima oleh Inang yang kami kasihi. Karena itu di tengah-tengah rasa syukur kami memohon, biarlah kiranya berkat Tuhan yang memberkati dia, memberkati anak cucunya, memberkati generasinya ya Tuhan, sehingga apa yang baik yang ia doakan, yang telah ia kerjakan, akan tetap menjadi satu misi di tengah-tengah keluarga yang ia cintai. Berkati ya Tuhan, dari hamba hubani, Tobi mula pasti menorangi uhur pangkon pikiran ni Inang on, asibat tehotin, aha-ahabe nabo memben gobir uhur ni Inang on, bodo pangkite kuasamu ni esangkon ni i salpuhon ni margogo iya mandopakon ni. Terima kasih, terpuji mata mohon goran, bilok mahal. Gasgorannya anakmu, Yesus Kristus, hanami margongko. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan, buat kekuatan bagi kita semua yang menyatakan supaya jangan takut dan khawatir. Karena Tuhan yang pasti akan mencukupkan setiap apapun yang kita butuhkan dan kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mengangkat pujian, kita mendengarkan vokal grup dari keluarga sektor 2. Keluarga sektor 2 bilang. Asal dulu Bang Pak. Ada playlist. Musiknya, musik.
Bluetooth-nya. Udah. Rambutnya punya. Bluetooth-nya. Iya. Udah nyambung ke sana.
Pujilah nama Tuhan buat program berbahagia dari sektor 2, dan mungkin inilah kado terindah kami buat Ina, kami buat opung cantik yang berulang tahun di hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita dibawakan oleh Bapak Ketua Sektor di dalam doa syafaat, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 sampai 3. Allahmu benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya Sikap yang geram, berniatkan menang, beri kuasanya, gantiku dayanya, di bumi tak dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta, niscaya Ia jaya. Menukung setan dunia yang mau menumpas kita, jangan gentar melihatnya dimangkat sia-sia. Penduduk kuasa gelap, meskipun menyergap, mustahilkan benar, kuasanya ditebak dengan sepatah-kata. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur kembali kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang masih boleh kami terima, masih boleh kami rasakan Tuhan sampai dengan malam hari ini Tuhan. Sudah selayaknya Tuhan kami sebagai hamba tetap memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan hati yang tulus yang dari dalam
hati kami Bapa. Bapak yang baik, pada kesempatan juga Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kita Bapa, sebelum kebanyakan doa ini Tuhan, terlebih dahulu Engkau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Biarlah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang boleh mengurapi semua Tuhan, dan boleh mengampuni segala kesalahan yang sudah kami lakukan. Bapak yang baik, pada kesempatan juga Tuhan, terus Tuhan kami berdoa di momen yang indah ini, yang bersukacita juga Tuhan, kami bersyukur buat orang tua kami sih Tuhan, buat maupun cantik juga Tuhan, di mana bertambah umurnya Tuhan dengan angka yang luar biasa. Tuhan berikan kesempatan kepadanya untuk tetap boleh melihat anak-anak, bahkan juga cucunya Tuhan. Engkau tambahkan umur tepat 70 tahun Tuhan kepada orang tua kami di rumah ini. Bapak yang baik, pada momen kesempatan juga Tuhan, Engkau melihat keadaan dan sukacita yang boleh mereka rasakan Tuhan. Dan kami juga melihat Bapa perjumpaan kami di rumah ini, boleh Engkau sertai dan boleh Engkau berikan sukacita yang luar biasa Tuhan. Sehingga benar Tuhan, pada momen ini Bapa, kami juga ikut merayakan ulang tahun dari orang tua kami di rumah ini. Bapak yang baik, kalau melihat ke belakang Tuhan, mungkin dalam kehidupan orang tua kami ini, dari masa-masa yang lalu Tuhan, bahkan sampai dengan saat ini Tuhan, begitu banyak mungkin sukacita dan dukacita yang boleh dilalui oleh orang tua kami ini Bapak. Namun pada kesempatan ini juga Tuhan, kami melihat karya yang luar biasa yang Kau berikan kepada orang tua kami ini, berkat yang luar biasa Tuhan, di mana Tuhan memberkati orang tua kami ini Tuhan, di dalam masa-masa hidupnya Tuhan, dalam masa-masa pergumulannya ya Bapak. Syukur dan duka Engkau berikan untuk kebaikan orang tua kami pada saat ini juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada momen yang indah ini kami tetap mendoakan, biarlah Tuhan yang tetap memberikan kesehatan, berikan kekuatan kepada orang tua kami ini ya Bapak. Biarlah Tuhan di dalam proses hidupnya, di dalam masa-masa lansia juga Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai dia Tuhan, menemani setiap kerinduan-kerinduannya Bapak, menolong dia, bahkan menopang dia Tuhan. Karena begitu banyak hal mungkin Tuhan yang masih boleh Tuhan siapkan untuk orang tua kami di rumah ini. Dan satu yang pasti Tuhan, doa kami tetap menyertai orang tua kami di rumah ini. Biarlah tetap sehat-sehat dan selalu buat Tuhan dalam menghadapi setiap kehidupannya. Dan pada kesempatan juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang boleh Kau berikan juga Tuhan, titipkan di tengah-tengah keluarga juga Tuhan, baik abang juga foto-foto yang boleh ada di rumah ini juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan mereka, setiap keluarga mereka, kehidupan mereka, bahkan juga anak-anak yang dititipkan Tuhan, cucu dari orang tua kami di rumah ini Tuhan. Tuhan yang berikan berkat yang berkembangan dan sukacita yang berkembang Tuhan untuk keluarga besar di rumah ini. Bapak yang baik, pada kesempatan juga Tuhan, kami berdoa terus juga Tuhan, kami mendengar Bapa tepat di tanggal 2 Juni Tuhan, Inang Rita Purba, Mama bebas juga Tuhan, yang akan melalui proses persalinan juga Tuhan. Biarlah Bapa dalam proses ini nanti Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi Tuhan, bahkan setiap prosesnya, dokter, perawat, dan segala yang terlibat Tuhan dalam proses kelahiran juga nanti Bapa. Biar Tuhan yang jamah, Tuhan yang rapi, dan proses juga nanti Tuhan boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga Tuhan itu akan juga Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, agar dalam proses persalinan juga Bapa boleh berjalan dengan baik, anak juga sehat, begitu juga dengan ibunya Bapa. Kita juga berdoa untuk pelayan mungkin dalam proses perjalanan ke Pontianak juga Bapa, Engkau lindungi dia Tuhan, tidak akan di Pontianak bertemu dengan anak-anak di rumah, dan juga kami juga Tuhan tidak mudah sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak yang baik, pada kesempatan juga Tuhan kami berdoa untuk Tuhan untuk kami seluruh jemaat Gereja Pontianak. Biarlah Tuhan Kau berkati kami jemaatnya Tuhan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan dalam kehidupan kami berjemaat. Biarlah kami boleh saling peduli satu dengan yang lain Tuhan, saling menopang satu dengan yang lain Tuhan. Jauhkan perpecahan, jauhkan iri hati dan dengki Tuhan, yang boleh
membuat kami percaya Bapak. Tapi karena Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam keperbedaan kami juga Tuhan, kami boleh semakin dewasa, saling menerima kelemahan satu dengan yang lain Tuhan, saling memberi kekuatan ketika ada yang lemah Tuhan, dan saling membantu satu dengan yang lain. Itu harapan dan doa kami Bapak. Dan Tuhan yang sertai dan memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan mungkin saat tinggal bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan boleh berikan ketika Tuhan dalam proses pertemuan yang sulit, Tuhan boleh berikan jalan yang terbaik Tuhan. Tuhan boleh menghadapi semua itu Tuhan. Dan ketika juga Tuhan, ketika sedang mencari pekerjaan, boleh berikan pekerjaan yang layak. Ketika juga mencari jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik sesuai dengan waktu dari Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan ketika yang sedang bergumul dan mohon, yang mereka menantikan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami minta berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati semuanya juga Tuhan, dan biarlah waktu Tuhan yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan untuk keluarga yang berikan. Baik pada kesempatan juga Tuhan, kami berdoa untuk para majelis Tuhan yang telah dipilih dan dipercaya Tuhan untuk melayani di KPS Pontianak juga Tuhan. Tuhan beri kami hikmat dan kebesaran Tuhan sebagai seorang majelis. Biarlah Tuhan tugas dan tanggung jawab yang boleh kami terima dan boleh kami kepada kami Tuhan, boleh kami kerjakan, boleh kami imani Tuhan bahwa segala hal yang terjadi yang boleh kami lakukan biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Bapa berikan kesehatan kepada kami, berikan kekuatan, jauhkan sumut-sumut, tapi biarlah Bapa apa yang sudah ditugaskan itu yang harus kami kerjakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk PMC kami, baik Bapak Muhammad, Bapak Wapeng, dan juga Bapak Sekretaris juga Bapak Bendahara Tuhan, mereka yang boleh kami pilih Tuhan untuk memimpin kami majelis dan juga jemaat. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan mereka bergelut dengan pekerjaan, keluarga, dan bahkan juga dalam pelayanan Tuhan. Berat begitu berat yang boleh mereka hadapi Tuhan. Tapi kami yang percaya Tuhan yang memberkati pribadi mereka. Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran mereka Tuhan. Agar setiap langkah mereka, tutur kata mereka, pikiran mereka Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kami yang boleh berada di lingkungan berjemaat juga Tuhan. Kita doakan Tuhan, biarlah berikan kesehatan dan kekuatan kepada PMJ kami juga Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pendeta kami Tuhan, khususnya pendeta Jack Andre dengan Inang yang boleh melayani di Singkawang juga Tuhan. Tuhan yang berkati Bapak pendeta kami juga Tuhan dalam pelayanan di Singkawang, biar juga bertemu dengan jemaat di Singkawang dalam bidang sehat-sehat, dan biarlah Bapak pelayanan sana juga berjalan dengan baik. Dan juga nanti Tuhan kepulangan pendeta Jack Andre juga Inang ke Pontianak juga Bapak di dalam bidang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta juga Purba dan juga keluarga Tuhan. Dan setiap kehidupannya, setiap pelayanan juga Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, dan Tuhan yang lindungi keluarga pendeta kami Bapak. Bahkan mungkin dalam beberapa minggu depan, dalam setiap proses kehidupan mereka, perbulan mungkin yang saat ini boleh mereka alami Tuhan, dan boleh Tuhan izinkan terjadi Bapak. Biarlah Tuhan yang berikan yang terbaik, berikan solusi terbaik Tuhan untuk mereka ya Bapak. Dalam setiap rencana-rencana mereka, dalam setiap mungkin proses yang akan mereka lalui Tuhan berikan hikmah, Tuhan berikan kekuatan, dan tetap ya Bapak kami mohon kepadamu dalam proses juga Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Terus juga anak-anak yang terlibat di dalam mereka Tuhan, biar tetap sertai dan bimbing mereka selalu dalam tangan pengasihan. Tuhan yang baik pada kesempatan juga Tuhan kami berdoa ya Bapak, terus juga Tuhan untuk pimpinan pusat secara khusus Tuhan, Bapak Pendeta Boros dan juga Sekjen yang boleh memimpin di KPS secara keseluruhan, beserta dengan jajaran juga Tuhan yang belum terlibat untuk mendukung pelayanan di KPS secara keseluruhan. Tuhan, mungkin begitu banyak hal yang boleh terjadi di dalam pelayanan di KPS ya Bapak, tapi kami yakin percaya Tuhan yang akan selalu bekerja dan campur tangan untuk apapun keputusan bahkan pelaksanaan yang boleh terjadi. Saya percaya Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang akan berkati dan Tuhan yang memberikan kedewasaan untuk setiap jemaat kita secara keseluruhan untuk boleh menerima, untuk boleh menjalankan setiap hal yang sudah diputuskan di program pusat Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami tahu Tuhan begitu banyak hal yang boleh terjadi dan Tuhan izinkan terjadi di negara ini. Namun satu hal yang pasti,
dengan kejadian yang ada, semua pergumulan sudah bahkan duka yang boleh terjadi juga Tuhan di tengah-tengah bangsa negara kami tidak perlu berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang berkati Tuhan setiap pemimpin kami yang boleh menjadi pemegang kuasa juga Tuhan. Bahkan terkhusus Bapak Presiden beserta dengan jajaran juga Tuhan memberikan hikmat yang daripada dan setiap keputusan kebijaksanaan juga Bapak biarlah juga bersumber daripada Tuhan agar boleh Tuhan setiap kebijakan yang sudah diambil tidak merugikan masyarakat, biarlah Bapak itu juga menjadi solusi terbaik saat ini yang boleh ada oleh bangsa ini. Dan kami tetap memuji dan berdoa kepada Tuhan dan tetap Engkau berkati dan lindungi bangsa kami ini Bapak. Tuhan yang baik dan doa kami Bapak yang kami balaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kirim Jumat nomor 363 ayat 1, nomor 363 ayat 4. Itu dong marah-marah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, umatku ku miliknya. Waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak Inam, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di tempat yang maha tinggi, Tuhan yang kami kenal, kami sembah dan mengatur nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Bapa kalau malam hari ini Tuhan, kami sekali lagi boleh merasakan sukacita daripada Engkau Bapa boleh berkehidupan kami.
terkhususnya Tuhan malam hari ini dalam peribadatan pertemuan gabungan jemaat mengingat persekutuan Bapak, boleh kami adakan bersama-sama dengan jemaat Tuhan tanpa suatu hal yang apapun Bapak. Malam hari ini Bapak, dalam acara ini juga Tuhan, Engkau tambahkan cita-cita setahun Bapak atas kehidupan umat kami, maupun cantik Bapak, segala semuanya untuk 70 tahun Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas setiap pertolongan-Mu Bapak, atas setiap penghiburan-Mu, atas setiap kasih-Mu Tuhan, atas di dalam kehidupan kami maupun cantik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya malam hari ini Bapak, untuk setiap Bapak Inan Hasaman kami yang hadir malam hari ini Bapak, di tempat rumah kami ini Bapak. Kau memberkati keluarga Tuhan, bahkan di tengah perjalanan itu Tuhan masing-masing, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap menyertai. Biarlah dalam perjalanan pulang mereka, baik kendaraan, baik lalu lintas yang macet Bapak, Tuhan halaukan. Bahkan kami berdoa untuk cuaca yang buruk Tuhan, Engkau halaukan dari perjalanan mereka. Dan kami yang ditinggalkan biarlah Bapak, sukacita dalam kasih akan membuat tetap tinggal diam di tengah keluarga kami Tuhan, menolong, menyertai dan mencukupi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah permohonan kami yang beraskan dari dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian dari Kehidupan 289 ayat 1 sampai 4 sambil mengumpulkan persembahan dan akan ditutup dengan doa berdoa kita berdoa. Tuhan menciptakan atas berkat
murnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang akan yang Kau beri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan sukacita dan mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkatilah kami senantiasa agar semakin dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Kalau sholat tangan depan. Orang.